Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8 di channel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Negeri 27 Purworejo, masih bersama Pak Eko di channel YouTube Pak Eko saja. Sebelum kita belajar, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kabar baik semuanya? Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa pula untuk mengikuti vaksinasi bagi yang belum melakukan vaksinasi. Mudah-mudahan ikhtiar tersebut membuahkan hasil, sehingga kita semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, Pak Eko akan menyampaikan materi yang terakhir dari semester genap kelas 8 ini, yaitu sejarah Daulah Abbasiyah. Berikut Pak Eko tampilkan share screen-nya. Pada materi yang keenam ini, diharapkan kalian menguasai kompetensi yang pertama adalah meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Kompetensi sosialnya adalah menunjukkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah. Adapun kompetensi untuk pengetahuan dan keterampilannya adalah diharapkan kalian memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah serta mampu menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, jika kita urutkan semenjak dari aspek sejarah ketika kalian kelas 7 dahulu, dimulai dari era kenabian atau masa Rasulullah SAW masih berdakwah dengan sembunyi-sembunyi di Mekah, kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian hijrah ke Madinah, serta dilanjutkan dengan era para khulafa ur-rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Masa tersebut dilanjutkan dengan peradaban dan dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah yang kita telah pelajari bersama kemarin di semester ganjil. Kemunduran Daulah Umayyah disusul mulai berkembangnya Daulah Abbasiyah yang insya Allah saat ini akan kita pelajari bersama. Sebelum kita belajar, tahukah kalian kisah tokoh di bawah ini? Perhatikan anak-anak, ini adalah tokoh yang luar biasa bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kira-kira ilmuwan di bidang apa anak-anak? Pernah mendengar? Belum? Mendengar saja belum? Ya, ini adalah ilmuwan Islam anak-anak yang hidup dan berkarya pada masa Daulah Abbasiyah. Beliau adalah tokoh di bidang matematika yang menemukan angka 0 serta menemukan atau merintis pelajaran matematika yang saat ini kalian pelajari. Jadi kita sangat berhutang budi, berhutang karya, berhutang pengetahuan kepada beliau Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Tapi ternyata hampir tidak pernah kita dengar namanya. Benar anak-anak? Ya, berarti literasi kita masih kurang. Ya. Kita lanjutkan tokoh yang kedua. Pernah mendengar nama ini anak-anak? Ibnu Sina namanya. Oh iya, ada yang pernah mendengar ya. Betul, nama rumah sakit. Betul. Nama rumah. Kenapa diabadikan menjadi beberapa nama rumah sakit?
Karena tokoh Islam kali ini yang bernama Ibnu Sina, atau dalam bahasa Eropa kadang disebut dengan Avicenna, ejaannya, ini merupakan bapak dari ilmu kedokteran. Beliaulah yang merintis ilmu kedokteran sehingga saat ini kita mengenal ada ilmu-ilmu kedokteran, fakultas farmasi, fakultas kedokteran, dan sebagainya di universitas-universitas. Bahkan kitabnya tentang konun fi at-tib atau konun fi tib merupakan dasar-dasar ilmu kedokteran yang saat ini wajib dikuasai para dokter yang belajar di Eropa. Beliau juga menulis buku yang berjudul Ashifa dan An-Najat. Ya, cukup 2 saja dulu literasi kita kali ini anak-anak, kita lanjutkan belajarnya. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah atau nama lengkapnya Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Daulah Abbasiyah, kenapa disebut daulah? Karena pemerintahnya masih mirip dengan masa Daulah Umayyah, yaitu berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di pimpinan atau khalifahnya merupakan keturunan-keturunan, bukan demokrasi. Daulah Abbasiyah berlangsung cukup lama, berkembang semenjak tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ibu kotanya di Baghdad. Ibu kota yang pertama di Kufah, tapi kemudian dipindahkan ke Baghdad, yaitu di negara Irak saat ini. Perhatikan peta ini anak-anak sekalian, ini letak Baghdad. Ini ibu kota dari Daulah Abbasiyah. Ini adalah semenanjung Arabia, ini adalah benua Afrika, ini benua Eropa, ini benua Asia. Nah, ini di sini letaknya ibu kotanya anak-anak. Masa keemasan Daulah Abbasiyah tercapai saat pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan saat pemerintahan putranya yaitu Khalifah al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak digunakan untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, membantu lembaga pendidikan dokter, rumah sakit, dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, serta membiayai para ilmuwan. Berikut Pak Eko ringkaskan sejarah singkat khalifah yang menonjol dan karyanya pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama tentu saja Abdullah As-Saffah sendiri sebagai pendiri Daulah. Yang kedua adalah Khalifah Al-Mansur putranya. Di antara karyanya adalah mengangkat wazir atau jabatan Perdana Menteri yang saat ini anak-anak kenal ada di negara-negara yang menganut demokrasi parlementer. Serta membangun jawatan kepolisian, sehingga kita pun saat ini mengenal ada yang namanya Polri. Itu diinisiasi, diawali, pertama dibantu adalah pada masa Khalifah Al-Mansur. Khalifah yang ketiga adalah Al-Mahdi. Di antara karyanya adalah jasanya meningkatkan ekonomi masyarakat Daulah Abbasiyah, kemudian meningkatkan pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Khalifah yang menonjol keempat adalah Harun al-Rasyid yang tadi kita bahas. Harun al-Rasyid di antara jasa-jasanya adalah mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Bahkan pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter, jumlah yang luar biasa untuk saat itu. Pemerintahan Harun al-Rasyid dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Jasa-jasa dari Khalifah Al-Ma'mun diantaranya adalah mendukung berkembangnya ilmu filsafat dan penerjemahan buku-buku asing. Mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar, serta membiayai para ilmuwan-ilmuwan yang akan meneliti serta menerjemahkan buku-buku asing tersebut. Khalifah yang menonjol selanjutnya adalah Al-Mu'tasim. Di antara jasa-jasa Khalifah Al-Mu'tasim adalah membina tentara secara khusus sehingga menjadikannya prajurit-prajurit yang profesional. Kita lihat kembali anak-anakku sekalian, ini adalah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah.
yaitu pada peta yang berwarna coklat gelap. Cukup luas anak-anakku sekalian. Ini meliputi beberapa negara untuk saat ini. Membentang dari benua Asia sampai dengan benua Afrika. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, Pak Eko ringkaskan dalam bentuk tabel. Ada beberapa nama ilmuwan, tentu saja yang Pak Eko ringkas ini jauh lebih sedikit dari yang sesungguhnya. Anak-anakku sekalian bisa melakukan literasi sendiri, baik itu melalui buku paket, buku di perpustakaan, jurnal, maupun mencari sendiri dari internet. Ilmuwan dan karyanya yang pertama adalah ilmuwan dalam bidang filsafat. Di antaranya ada nama-nama Al-Farabi, Abu Yusuf bin Ishaq, yang dikenal dengan Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina. Nah, ini berarti Ibnu Sina ini bukan hanya cerdas di dalam ilmu kedokteran, tapi juga dalam ilmu filsafat anak-anak. Selanjutnya ada nama Al-Ghazali, ada Ibnu Rushd atau orang Eropa mengejanya dengan Averroes, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Mereka adalah ahli di bidang filsafat. Adapun ilmuwan yang ahli di bidang kedokteran, ada Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia. Nah, ini anak-anak besok kalau melanjutkan di SMA ada pelajaran IPA Kimia. Ini penemunya adalah Jabir bin Hayyan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, Ar-Razi. Ini seorang dokter juga yang menemukan vaksin campak dan cacar. Nah, jadi anak yang pernah kena cacar, pernah campak, kemudian mendapatkan vaksin, mendapatkan obatnya, penemunya adalah Ar-Razi namanya. Yang ketiga adalah Ibnu Sina atau orang Eropa mengejanya dengan Avicenna dengan kitabnya At-Tib An-Nabawi tadi ya. Serta kitab Asy-Syifa dan beberapa kitab lain yang tadi sudah kita baca bersama. Mereka adalah ahli para ilmuwan di bidang kedokteran. Bidang keahlian yang ketiga adalah matematika. Mudah-mudahan anak masih ingat tadi. Ya, betul. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah penemu huruf atau angka 0. Yang dengan bukunya yang berjudul Al-Ghibra, maka lahirlah pelajaran aljabar sebagai cikal bakal pelajaran ilmu matematika. Kemudian dalam bidang ilmu falak ada Abu Masyar Al-Falaki, kemudian ada Jabir Al-Batani yang membuat teropong bintang. Jadi kalau hari ini anak-anakku pernah bertamasya berwisata ke teropong bintang di Lembang, Bandung, yang pertama kali menginisiasi, menciptakan, meneliti namanya adalah Jabir Al-Batani. Tokoh yang selanjutnya adalah Raihan Bairuni lewat bukunya Al-Afarul Bahiyahanil Khaliyah serta lain-lainnya. Kemudian dalam bidang astronomi ada nama Al-Farazi sebagai pencipta astrolog. Ini juga suatu alat untuk meneliti perbintangan anak-anakku sekalian, yang jasanya sangat luar biasa untuk perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Dalam bidang tafsir ada ilmuwan Ibnu Jarir At-Tabari dengan kitab tafsir At-Tabarinya, kemudian Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Dalam bidang hadis, anak-anakku pasti familiar dengan nama Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Mereka adalah para muhadis, ahli hadis. Imam Bukhari dengan kitabnya yang populer, kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim, kemudian Imam Ibnu Majah dengan kitabnya Sunan Ibnu Majah, Imam Abu Daud dengan kitabnya Sunan Abu Daud, serta Imam At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga adalah di bidang kalam atau tauhid. Di sana ada ilmuwan, ada cendekiawan ulama yang bernama Wasil bin Atta, kemudian ada Abu Huzail Al-Alaf, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, serta tentu saja Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dengan karya-karyanya. Kemudian yang kelima adalah dalam bidang tasawuf, ada nama besar para cendekiawan muslim, para ulama, yaitu Al-Bushairi, kitabnya Ar-Risalatul Bushairiyah. Kemudian ada Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, serta tentu saja kembali ada nama Hujjatul Islam Al-Ghazali
dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mungkin anak-anak pernah mendengar di masjid musolanya di rumah kalian masing-masing. Jadi ternyata Imam Ghazali pun ahli di berbagai bidang. Tadi di bidang filsafat ada nama Imam Al-Ghazali, di bidang tauhid ada Imam Al-Ghazali, di bidang tasawuf juga ada Imam Al-Ghazali. Begitulah para cendekiawan ilmuwan Islam pada masa itu, anak-anakku sekalian, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sangat beda dengan kita yang saat ini, sangat malas belajar, malas membaca, sehingga sebagian dari kita menjadi tidak sehebat, tidak sesukses ulama-ulama pada masa itu. Maka mari bersama-sama kita tingkatkan literasi kita, kemampuan literasi dan numerasi kita, agar kita bisa meneladani para ulama cendekiawan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Terakhir dalam bidang fikih, terdapat nama-nama para fuqaha atau ahli fikih yang kita kenal dengan imam yang empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, serta Imam Hambali, atau yang sesungguhnya bernama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i dengan kitabnya Al-Um, serta Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Musnad Ahmad. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Pak Eko ingin bersama-sama dengan kalian menguji pengetahuan kalian, menguji kemampuan kalian dalam penilaian P6. Silakan buka HP kalian, akses APK SMPN 27 atau link Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Kemudian, sudah? Ya, pilih menu materi sejarah Daulah Abbasiyah. Sudah anak-anak sekalian? Kemudian silakan buka penilaian 6 atau P6. Ikuti alur lembar kerjanya. Pahami dahulu video pembelajarannya baik-baik, seperti yang saat ini Pak Eko sampaikan, lalu diskusikan pada teman kalian. Tanyakan pada guru atau sumber lain jika ada kendala, lalu siapkan sumber informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi lembar kerja P6. Setiap satu siswa mencari informasi satu tokoh ilmuwan masa Daulah Abbasiyah dari sumber buku, majalah, internet, atau sumber lain. Ingat, satu siswa, satu saja tokoh. Nah, selanjutnya, setiap 4 siswa bergabung menjadi satu kelompok dan masing-masing anggota menyalin informasi 4 ilmuwan yang telah dikumpulkan. Kalau setiap siswa sudah mencari satu ilmuwan, maka ketika 4 orang bergabung akan terkumpul menjadi 4 ilmuwan. Nah, informasi tentang 4 ilmuwan itu, namanya siapa, lahir di mana, kemudian hidupnya pada masa tahun berapa sampai tahun berapa, bagaimana rihlah atau perjalanan pendidikannya, keilmuannya, istilahnya rihlah ilmiahnya, kapan mengajinya, di mana mengajinya, serta karya-karyanya atau kitab-kitabnya, kalian baca dengan sungguh-sungguh dengan cermat, akan terkumpul 4 tokoh dengan informasi lengkap seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, setelah itu kalian bergabung sehingga satu orang bisa memiliki 4 sumber, 4 tokoh dengan sumber yang lengkap. Kalian bekerja sama. Kalau kelompoknya nanti 3 orang, karena ada jumlahnya yang ganjil, berarti kalian nanti mendapatkan 3 tokoh dengan informasi yang lengkap. Nah, itulah nanti yang menjadi bekal untuk kalian masukkan di dalam lembar kerja P6. Tuangkan simpulan informasi hasil penggabungannya dalam lembar kerja P6. Berikut Pak Eko tampilkan. Ya, ini anak-anakku sekalian. Setelah kalian buka APK-nya, kalian masuk ke menu materi tentang Daulah Abbasiyah, tema 11 ini. Kalian klik, ya, maka akan muncul seperti ini, sejarah Daulah Abbasiyah. Kemudian kalian nanti bisa masuk ke penilaian 6-nya. Penilaian 6-nya akan berisi seperti ini sekalian. Sebentar.
Ya, ini penilaiannya. Pilih kelas Anda, 8D, 8E, atau 8F, kemudian masukkan nama lengkap Anda dan anggota kelompok Anda. Bagi yang satu kelompok 4 orang, tuliskan 4 nama. Kalau satu kelompok 3 orang, berarti 3 nama di sini. Koma, koma, koma. Tolong tuliskan nama yang lengkap, jangan disingkat di titik. Kemudian isikan dengan informasi ilmuwan pertama yang Anda dapatkan. Nah, apa saja yang diisikan? Namanya, tempat kota lahir dan tanggal lahirnya, tuliskan semua karya, kitab, atau penemuannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian, masukkan informasi ilmuwan yang kedua, ketiga, serta yang keempat, jika nanti Anda mendapatkan kelompok yang berisi 4 siswa di dalamnya. Setelah selesai, tuliskan perbuatanmu yang mencerminkan meneladani para ilmuwan yang telah Anda sadur. Nah, mereka melakukan rihlah keilmuan yang bagaimana perjalanan mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, apa yang sudah kalian lakukan untuk meneladani mereka sampai saat ini. Contohnya, misalnya Imam Syafi'i, walaupun anak yatim, walaupun miskin, itu mau berjalan jauh ke Madinah menemui Imam Malik untuk mengaji walaupun tanpa bekal apapun. Tetapi dengan kesungguhan yang luar biasa, yang nanti kisahnya bisa anak-anakku lihat, anak-anakku cari di buku, majalah, atau internet. Dengan kesungguhannya itu, Imam Syafi'i menjadi luar biasa alim dan ternyata menjadi fuqaha dan salah satu imam anutan kita. Nah, nanti anak-anakku lihat bagaimana kesungguhan Imam Syafi'i serta tokoh-tokoh yang lain. Nah, apa yang bisa kalian teladani, silakan kalian tuliskan dalam kolom ini. Ya, demikian anak-anakku sekalian, materi tentang sejarah Daulah Abbasiyah yang Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar serta memantapkan pemahaman, pengetahuan kalian dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.